Baik, selamat sore Pak Eko, selamat sore teman-teman, selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Kevin Jonathan. Saya merupakan mahasiswa Teknik Elektro Universitas Jenderal Sudirman dengan NIM H1A022057. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Shockley dioda. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja Shockley dioda, pengertian Shockley dioda, dan apa aja sih yang parameter pengukuran dalam Shockley dioda ini. Oke, next pertama kita ke latar belakang terlebih dahulu. Seperti yang kita tahu, dioda ini perangkat elektronik dioda ini sangat apa ya, sangat banyak digunakan oleh di mana-mana di perangkat elektronik. Karena kenapa? Karena merupakan salah satu komponen yang memainkan peran penting dalam mengatur arus dan tegangan dalam suatu rangkaian atau komponen listrik. Dioda itu adalah perangkat semikonduktor yang memungkinkan aliran arus hanya dalam satu arah. Nah, di sini akan membahas secara mendalam bagaimana mengenai dioda, fokusnya pada ya apa itu Shockley dioda, bagaimana prinsipnya, dan apa aja parameter perhitungan dalam Shockley dioda itu. Oke, lanjut. Pengertian dioda Shockley. Di sini saya fokus terhadap Shockley dioda. Merupakan jenis dioda dengan 4 lapisan bahan semikonduktor atau yang sering disebut dengan istilah dioda PNPN. William Shockley merupakan penemu dioda tersebut. Dan untuk menghormati jasanya, namanya digunakan ke dioda ini, dioda Shockley. Nah, bisa dilihat dari gambar di slide. Dioda Shockley memiliki beberapa karakteristik yang menyerupai rangkaian seperti transistor bipolar PNP dan NPN yang saling terhubung. Karena memang demikian, dioda Shockley tersusun dari dua transistor. Nah, ini merupakan gambar di mana dioda akan tetap dalam kondisi on saat dibuat on dan akan tetap dalam kondisi off saat dibuat off. Dengan karakteristik ini, dioda Shockley adalah dioda yang digunakan sebagai saklar untuk memicu SCR dan dapat digunakan sebagai osilator relaksasi. Jadi, intinya dioda ini ya intinya sebagai saklar yang dapat digunakan sebagai osilator relaksasi dan untuk memicu SCR. Itu eh, intinya dari apa itu Shockley dioda. Nah, dari gambar ini merupakan diagram fisik. Yang pertama, yang kedua ini skematik. Skematik dioda Shockley dan yang terakhir ya lambang atau logo dioda Shockley pada rangkaian. Nah, kita lanjut ke prinsip kerja Shockley dioda. Jadi pada saat tidak ada tegangan yang diberikan, tentu tidak ada arus yang mengalir. Ketika tegangan input mulai meningkat, masih tetap saja tidak ada arus yang mengalir karena transistor masih dalam keadaan cut off. Agar sebuah transistor bipolar untuk aktif, diperlukannya arus dari base. Namun pada gambar rangkaian arus ini yang rangkaian di bawah ini, arus base transistor kedua NPN ditentukan oleh transistor pertama PNP, sedangkan arus base transistor pertama ditentukan oleh transistor kedua. Dalam keadaan ideal, transistor tersebut tidak akan aktif, tetap dalam keadaan cut off. Untungnya dalam hal ini sifat dari transistor yang membentuk dioda Shockley tidak sama dengan transistor bipolar ideal. Nah, sementara itu untuk transistor yang membentuk dioda Shockley memiliki spesifikasi batas tertentu seberapa besar tegangan yang dapat ditahan oleh kolektor dan emiter dalam sebelum mencapai kondisi breakdown dan kemudian mengantarkan arus sehingga pada dioda Shockley pada tegangan yang cukup besar diterapkan antara anode dan katode, salah satu transistor akan mengalami breakdown. Maka setelah salah satu transistor mengalami breakdown, hal ini akan memungkinkan arus pada base mengalir pada transistor yang lain atau yang kedua, sehingga akan membuat ia bekerja atau aktif. Dengan demikian, akan memungkinkan arus base untuk mengalir pada transistor yang pertama. Hingga pada akhirnya, kedua transistor tersebut akan berada pada mode saturation dan saling menjaga untuk menyala atau tetap aktif. Nah, selanjutnya ini merupakan pembahasan apa sih perhitungan yang ada di dioda Shockley ini. Jadi dioda adalah perangkat elektronik yang memungkinkan arus hanya dalam satu arah kan. Diperlukan suatu junction PN untuk mengizinkan aliran arus dalam satu arah. Dioda Shockley menemukan hubungan 1 sampai 4 arus dan tegangan. Persamaan dioda Shockley dapat digunakan untuk dioda ideal maupun dioda nyata, ya atau bisa disebut tidak sempurna. Oleh karena itu, ini juga disebut hukum dioda.
Diode Shockley atau diode PNPN memiliki dua terminal, tiga junction, dan merupakan perangkat semikonduktor berlapis 4. Ini mirip dengan tiristor dengan gate terpisah. Persamaan diode Shockley adalah yaitu arus yang mengalir melalui diode, yaitu sama dengan IS. IS itu arus jenuh yang merupakan arus intrinsik dalam sebuah dioda dan tergantung pada suhu. Jadi yang mengatur arus yang lewat juga suhu yang menentukan di IS ini. IS dikali dalam kurung yaitu bilangan FD itu adalah penurunan tegangan dan merupakan perbedaan tegangan antara koneksi dioda ke rangkaian per N adalah koefisien emisi. Jadi ini adalah parameterisasi dari ketidaksempurnaan dioda, terus dikali VT, maksud saya VT, maaf, adalah tegangan thermal yang merupakan tegangan internal dalam dioda ketika terputus dari rangkaian, dikurang 1. Jadi rumusnya IS dikali E bilangan epsilon, dikali VD per Vn dikali VT, tutup kurung, dikurang 1, tutup kurung. Itu merupakan persamaan dioda Shockley. Nah, setelah pembahasan yang sudah saya bahas tadi, jadi kesimpulan yang dapat saya ambil, jadi diode Shockley ini dikenal juga sebagai Shockley dioda adalah jenis dioda dengan 4 lapisan bahan semikonduktor. Jadi sering disebut juga sebagai dioda PNPN. Di mana dinamai sesuai penemunya yaitu William Shockley. Dioda ini memiliki struktur yang menyerupai dua transistor bipolar PNP dan NPN yang saling terhubung. Meskipun mirip dengan tiristor, diode ini tidak memiliki terminal gate. Dalam keadaan awal, diode Shockley tidak mengalirkan arus karena transistor masih dalam keadaan cut off. Namun, saat tegangan diberikan, salah satu transistor mengalami breakdown. Nah, oleh karena itu, memungkinkan arus pada base mengaktifkan transistor lainnya. Dan ini menghasilkan kedua transistor berada dalam mode saturation atau ya saling mengaktifkan, dua-duanya aktif. Nah, mungkin itu kesimpulan yang bisa saya ambil. Dan sekian dari penjelasan dan pemaparan tentang materi Shockley dioda. Mungkin jika ada kekurangan atau kesalahan dalam perkataan, saya meminta maaf. Atau mungkin ada kekurangan informasi atau keliruan informasi yang saya berikan, saya juga minta maaf. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.